Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang luar biasa dapat menjumpai Anda di minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan welcome home, selamat datang di Abalov Bali. Dan berikut adalah beberapa informasi untuk 1 minggu ke depan. Pria punya selera. Pertemuan pria Abalov hari Rabu tanggal 27 November 2024 pukul 5 sore bertempat di Hope Coffee Shop, Jalan Bedugul nomor 30 Sidakarya. Pastikan untuk Anda hadir dalam pertemuan ini. Semoga Papa sehat selalu. Melakukan pekerjaannya dengan baik. Beri waktu lebih banyak untuk keluarganya. Panjang umur semua supaya lebih rajin dalam bekerja. Papa saya mendapatkan rezeki yang banyak. Punya banyak uang untuk bisa membeli keyboard. Kayak ada suara gitu gak sih? Iya nih, suara apa ya? Kayak sering gitu loh didengar. Di mana ya? Oh, aku tahu. Betul. Lonceng Natal nggak sih, Kak? Iya deh. Berarti bentar lagi kita bakal rayain Natal. Halo Mama Papa. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Artinya kita akan merayakan acara Natal. Abakid juga akan merayakan Natal pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024. Open gate jam 3.45 sore dan jam 4 sore teng, acara akan dimulai. Berlokasi di Gereja Abalov Bali lantai 3. Dengan tema Hadiah Terbaik. Acara Natalnya pasti seru banget. Iya dong, Mama Papa dan adik-adik jangan lupa untuk datang di acara Natal Abakid. Dadah! Nothing but the blood of Jesus. Can't make me whole again. Nothing but the blood of Jesus. Can't make me whole again. Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pelayanan melalui rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi pada rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi pada rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikianlah Adventist Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya berdoa biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai kita di sepanjang kehidupan ini dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema tahun ini adalah berbuah dan bermultiplikasi. Dan kita mau terus mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan, mengalami hal yang berbuah-buah, bermultiplikasi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun dalam perjalanan hidup kita, ada hal-hal yang kadang menghambat, menghalangi kita untuk kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Apalagi kita yang akan berbuah bermultiplikasi. Ada hal yang menarik, menghambat kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu saya ingin membahas satu hal yang sering menghambat kita untuk berbuah adalah kemarahan. Ya,
Sehingga tema sharing saya pada saat ini yaitu mengendalikan amarah. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, itu berarti bahwa marah itu bukan sesuatu hal yang berdosa. Marah itu bukan dosa. Tetapi tantangannya, ya, marah itu dapat membuat kita berdosa. Ya. Emosi marah merupakan emosi yang normal yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya. Dalam kasus tertentu, ya kita perlu marah. Ya, kita harus marah. Ya. Itu marah yang baik, marah yang sah, marah yang membangun. Namun di dalam kehidupan tertentu, dalam kehidupan kita, ada kemarahan yang justru merusak dan menghancurkan hubungan, ya, menghancurkan kehidupan kita, ya, berelasi dengan orang lain. Saya mengatakan tadi bahwa marah itu bukan dosa, ya. Marah itu ada di mana-mana. Di rumah tangga, suami marah terhadap istri, sebaliknya istri marah terhadap suami, ya. Orang tua marah kepada anak, sebaliknya anak marah kepada orang tua, mertua menantu marah, ya. Di kantor, atasan marah kepada bawahan, sebaliknya bawahan juga marah kepada atasan. Ya, di jalanan, wah banyak kemarahan yang terjadi. Ya, di rumah sakit, di mana-mana bisa terjadi kemarahan. Bahkan di gereja pun bisa terjadi amarah. Bahkan ada amarah terhadap diri sendiri. Bahkan ada orang marah terhadap Allah. Dan juga kalau kita baca di Alkitab, ya, apalagi di Perjanjian Lama, di situ dikatakan Allah marah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel melakukan hal-hal yang jahat, berbuat dosa, tegar tengkuk dan lain sebagainya. Tetapi amarah Allah di sini adalah amarah yang membangun supaya umatnya bertobat. Berbeda kadang dengan kita manusia, banyak kemarahan yang tidak sah, kemarahan yang terdistorsi, ya, yang menghancurkan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih itu marah? Ya. Saya catat, sini dikatakan bahwa marah adalah suatu nafsu, ya, atau emosi yang kuat yang menunjukkan rasa tidak suka, diakibatkan, ya, dibangkitkan oleh suatu perasaan dicederai atau terhina. Ya. Ada emosi yang menunjukkan kita tidak suka. Karena apa? Kita merasa kita dihina, kita dicederai, kita dikorbani, dan lain sebagainya. Banyak orang marah. Tetapi kita mau melihat, sini kita mau melihat bahwa ada dua jenis marah. Yang saya katakan tadi, ada marah yang sah, ya, marah yang definitif. Ya, marah yang sah adalah marah yang karena memang terjadi kesalahan, ya. Benar-benar terjadi kesalahan, ada kesalahan di situ. Ada perlakuan yang salah, ada ketidakadilan. Dan di situ ada melanggar hukum, ya, dan melanggar moral, ada pelanggaran hukum dan moral. Sehingga orang marah. Ya. Ada juga marah yang tidak sah. Marah yang tidak ada pelanggaran hukum dan moral. Nah, kita mau bahas yang pertama, itu marah yang definitif atau marah yang sah. Kalau kita lihat di situ adalah pada saat Tuhan Yesus, ya, dia marah di bait Allah di dalam Matius 21. Kalau kita baca ayatnya ke-12 sampai 13, ya, di situ Tuhan Yesus marah, dia obrak-abrik, ya, pedagang-pedagang yang ada di bait Allah. Karena sebelumnya Yesus menegur para penukar uang, ya, di dalam Yohanes 2 ayat 16, jangan kamu membuat rumah Bapakku, ya, sebagai tempat berjualan. Kemudian pada saat Tuhan mendapati itu, ya, dia katakan bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus marah, ya, karena ada benar-benar ada pelanggaran di situ. Supaya umatnya, supaya orang yang ada di situ tahu, dia bertobat akan kesalahannya. Ya, marah yang sah juga misalnya, ya, pasangan kita berselingkuh, nah, itu ada pelanggaran moral di situ. Ya, kita marah. Atau harta kita dicuri, ya, itu ada pelanggaran hukum di situ. Ya. Atau mungkin orang berbohong tentang karakter-karakter kita. Ya,
Di situ ada kemarahan, ya. Itu marah yang sah di situ, marah yang definitif, ya. Tetapi ada juga marah yang absa, marah yang tidak sah, ya. Yaitu amarah yang terdistorsi, ya. Amarah terhadap kesalahan yang dianggap terjadi padahal tidak ada kesalahan apapun, tidak ada pelanggaran hukum di situ, tidak ada pelanggaran moral, ya. Mungkin dipicu karena orang itu menyakiti kita. Ya, kita benci kepada seseorang sehingga kita anggap dia selalu negatif. Apapun yang dia lakukan, kita menganggap itu menyerang saya dan lain sebagainya. Kita marah. Ataupun juga kita dalam kondisi stres, ya. Kita dalam kondisi kepahitan terhadap orang dan orang itu melakukan apapun kita jadi marah, ya. Suatu keinginan kita yang tidak tercapai, suatu upaya yang membuat kita frustrasi, suasana hati kita yang buruk. Ya, respon kita ya yang salah terhadap sesuatu yang bukan kesalahan yang sebenarnya. Ya, banyak orang saudara-saudara marah itu sebenarnya marahnya itu marah yang terdistorsi atau marah yang tidak sah. Kita jengkel kepada orang sehingga apapun dilakukan orang, wah ini saya, kita marah dan lain sebagainya. Padahal orang tidak mau menghina kita atau melakukan hal-hal untuk menyakiti kita, tapi kita marah. Kita marah kepada anak kita yang mungkin kita anggap ya dia tidak melakukan apa yang kita inginkan, padahal dia tidak bermaksud untuk menyakiti kita, dia tidak bermaksud untuk melawan kita atau melanggar perintah kita. Tapi kadang orang tua yang jengkel kepada dia marah. Bahkan sebaliknya saudara-saudara. Di situ ada perasaan frustrasi, kecewa, ya, dan itu makin mengobarkan amarahnya. Itu marah yang terdistorsi. Contoh lain misalnya kita lihat di Alkitab. Di dalam kisah Naaman, di dalam 2 Raja-Raja 5. Naaman seorang panglima besar. Kemudian dia menderita sakit kusta. Ya, dia mendengar dari salah seorang katakan, kamu pergi ke sana. Di sana ada seorang nabi, ya, Nabi Elisa yang sanggup menyembuhkan penyakit kustamu. Ya, dia ikutin itu dan dia pergi menghadap, dia izin kepada raja. Dia pergi ya dengan pesuruhnya, dengan orang-orang yang mengelilingi dia. Dia pergi ke rumah Nabi Elisa. Ya, tapi apa yang terjadi? Belum masuk ke rumah, hanya di pintu gerbang, Nabi Elisa menyuruh pesuruhnya untuk menemui Naaman. Ya, pesuruhnya hanya bilang, kata Nabi, kalau kamu mau sembuh, kamu ke Sungai Yordan, ya kamu mandi 7 kali di sana, kamu akan sembuh. Wah, Naaman marah. Kurang ajar. Saya panglima besar, saya hanya diterima di pintu gerbang, bahkan pesuruhnya yang bukan nabi langsung. Naaman ingin ekspektasi dia, pesuruhnya itu, nabinya itu langsung menemui dia, tapi yang terjadi pesuruh nabi yang datang menemui dia. Dia marah di situ. Di sini marah yang terdistorsi, marah yang tidak sah. Untung orangnya, Naaman bilang, ya apa salahnya? Kalaupun yang berat pasti kamu lakukan. Ini yang ringan hanya mandi 7 kali di Sungai Yordan. Untung Naaman ikutin, akhirnya dia mandi 7 kali, dia sembuh saudara-saudara. Dia menghadap Elisa, berterima kasih dan menyerahkan, dia mau memberikan persembahannya. Saudara-saudara, Naaman ini mempunyai marah yang tidak sah, marah yang terdistorsi. Mungkin kita sambil duduk-duduk, kita lihat seorang anak besar, anak remaja, ya, dia mengambil sepeda dari anak kecil. Kemudian anak kecil itu menangis, marah, sepeda saya diambil. Wah, kita jengkel, kita marah kepada anak besar ini. Bahkan kita samperin dia, kita bentak dia, bahkan hampir memukul dia. Ya, kita marah sekali. Karena dia memperlakukan anak kecil, dia mengambil sepeda anak kecil tersebut. Tetapi sebenarnya yang terjadi, berita sebenarnya bahwa sebenarnya sepeda ini adalah sepedanya anak remaja tersebut. Ya, yang diparkir, kemudian anak kecil datang mengambilnya. Ya, anak besar ini dia mau memberikan pelajaran bahwa ini sepeda dia ambil. Dia menangis, akhirnya apa yang terjadi? Kita salah dalam menginterpretasi pikiran kita. Kita marah yang terdistorsi. Marah yang bukan sebenarnya kita harus marah. Atau seorang ibu misalnya lulusan S3, ya, bahkan dia doktor, profesor, tetapi anaknya yang masih sekolah di SMP, ya, mungkin tidak mahir di dalam matematika, nilainya kurang di dalam matematika, dia marah.
Karena dia punya ekspektasi, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini marah yang terdistorsi, marah yang tidak sesuai ekspektasi dia. Ya, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa ya kadang kita marah yang tidak sebenarnya. Mari mulai sekarang kita meneliti apakah benar saya harus marah. Apakah marah saya ini tidak dipicu oleh mungkin hal-hal yang dalam pikiran-pikiran yang terdistorsi saya, saudara-saudara. Ya, siapa sebenarnya yang membuat Anda marah? Apakah orang lain? Ya, mungkin kita marah dengan orang lain, kurang ajar dia, persetan dengan dia, saya muak dengan mereka dan lain sebagainya. Memang wajar kita memperhatikan, mempercayai bahwa peristiwa-peristiwa di sekeliling kita ya yang membuat kita marah. Bila Anda marah kepada seseorang, secara otomatis Anda akan menganggap bahwa dialah penyebab semua perasaan yang membuat saya tidak enak. Perasaan yang saya alami ini ya tidak enak itu karena dia. Kemudian Anda berkata, kamu membuat saya marah, kamu menjengkelkan saya. Apabila seseorang berpikir demikian, maka sebetulnya kita menipu diri sendiri. Peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, yang membuat kita marah, ya itu karena apa? Karena pikiran kita yang membuat kita marah. Ya. Karena orang lain sungguh-sungguh tidak dapat membuat Anda marah. Ya. Yang dapat membuat Anda marah adalah diri Anda sendiri. Apa persepsi atau pemahaman saudara tentang peristiwa yang terjadi, yang Anda pahami, nah itu yang membuat Anda marah. Mungkin saja ada orang yang mengantri di gedung bioskop dan lain sebagainya, atau ada orang yang menipu ya di toko-toko barang, atau mungkin pacar Anda terlambat datang, atau seorang menyingkirkan Anda di dalam karir Anda, kemudian Anda marah. Ya, Anda katakan menjengkelkan, ya. Tidak adil dalam pandangan saudara. Ya. Saudara-saudara, sebenarnya mereka itu tidak pernah dan tidak akan membuat Anda marah. Kenyataannya yang terjadi bahwa Anda sendirilah yang menciptakan setiap rasa marah di dalam diri Anda. Rasa marah yang Anda alami. Saya mau ibaratkan seperti remote control kemarahan. Remote control, saudara-saudara. Ya, remote control itu kita yang kontrol. Makanya remote control kemarahan kita pegang. Jangan berikan kepada orang lain. Yang orang lain setiap saat bisa membuat kita marah. Ya. Kita pegang remote control kemarahan kita. Orang membuat kita marah. Enggak, saya enggak marah. Kita tekan remote control, saya enggak marah. Apa kamu memperlakukan saya seperti itu? Kamu melakukan apa yang saya lihat itu tidak membuat saya marah. Itu yang saudara-saudara, kita yang mengelola ya kemarahan ini. Ya, kita yang mengelola diri kita, apakah kita mau marah atau tidak. Sebelum Anda jengkel, ya merasa jengkel terhadap peristiwa apapun, Anda terlebih dahulu harus menyadari apa yang sedang terjadi dan mengartikan sesuai interpretasi Anda sendiri. Ya, saudara-saudara, perasaan kita itu muncul dari apa makna yang kita berikan di dalam pikiran kita. Ya. Misalnya, kita mempunyai anak yang masih kecil misalnya. Anak kita umur 2 tahun ya. Kemudian kita menidurkan dia di ranjangnya. Wah, dia sudah tidur enak pulas. Wah, kita tutup pintu biar dia tidur dan kita mau santai ya, duduk di sofa santai sambil pegang handphone, melakukan apa atau dengar musik dan lain sebagainya. Ya, 20 menit kemudian pintu terbuka dan anak ini keluar sambil ketawa mengikik. Hehehe. Wah, apa responnya? Ya. Respon saudara mungkin yang pertama ada yang merespon dalam hati, kurang ajar nih anak. Bangun, coba dia tidur aja terus supaya saya bisa santai. Ya. Tidak memberikan saya rasa kenyamanan. Baru saja mau santai-santai nggak bisa. Wah, marah saudara-saudara. Tapi respon yang kedua mungkin katakan, wah luar biasa. Anak ini sudah bisa. Ini pertama kali dia turun dari ranjangnya, buka pintu sendiri, dan dia keluar. Pertumbuhan anak ini berkembang, bertumbuh. Dulu belum biasa, sebelumnya belum bisa turun dari ranjang sendiri, keluar dari kamar, buka pintu sendiri. Sekarang dia sudah bisa lakukan. Wah, dia senang, saudara-saudara. Ya. Dari 2 respon ini, ya, 1 peristiwa. Tetapi ada 2 respon.
Ya, yang saya mau katakan bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menginterpretasi apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita lihat dalam peristiwa dalam kehidupan kita di dunia ini, dan itu terjadi dialog di dalam pikiran kita. Nah, dialog itu akan memberikan persepsi bagi kita, ya, dan itu akan mempengaruhi perasaan kita. Mungkin perasaan kita marah, jengkel dan lain sebagainya. Itu dilihat dari bagaimana kita memandang, ya, mempersepsikan apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara, saya katakan tadi dalam banyak hal kemarahan itu banyak kemarahan yang terdistorsi, kemarahan terdistorsi, dapat distorsi kognitif kita, pikiran kita yang terdistorsi. Ya, mungkin kita memberi cap kepada seseorang, si dungu, ini nih orang si malas dan lain sebagainya, si sialan ini. Kalau kita memberi cap begitu, maka apapun yang dilakukan orang itu kita akan memandang negatif dan bisa membuat kita marah. Ya, mungkin ada distorsi membaca pikiran, mind reading. Ya, kita sudah membaca, jangan-jangan ini apa yang dia lakukan, dia tidak mencintai saya lagi, dia menganggap enteng saya, kurang ajar, dia menghina saya. Padahal itu di dalam pikiran kita distorsi membaca pikiran. Atau distorsi membesar-besarkan sesuatu. Peristiwa itu kita besar-besarkan. Ya, padahal tidak seperti yang kita besar-besarkan itu. Ya. Saudara-saudara, itu kadang membuat pikiran kita terdistorsi, akhirnya membuat kita marah. Itu yang saya katakan tadi, marah tidak sah. Saudara-saudara, ya, saya mau katakan bahwa marah yang definitif itu adalah selalu ada kesalahan yang dilakukan. Ya, maka respon dari kesalahan terhadap kesalahan itu adalah reaksi emosi marah. Tetapi amarah yang terdistorsi adalah ada anggapan, ya, anggapan kesalahan, ya, yang menyebabkan marah. Tetapi kesalahan yang dianggap itu terjadi hanya dalam pikiran kita, ya, pikiran Anda, dan tidak ada kesalahan yang benar-benar terjadi. Yang ada hanya dalam pikiran kita, hanya dalam anggapan kita. Ya, saya mau ingatkan bahwa ada bahaya di dalam kemarahan itu. Kalau kita sering marah yang berlebihan, ya, itu mengganggu fisik kita, mengganggu kesehatan kita. Terlalu sering marah, ya, atau Anda selalu, ya, punya kemarahan yang tersimpan, itu akan mengganggu kesehatan kita. Harvard Medical School, dia melakukan riset terhadap 1.623 orang, ya. Dan hasilnya dikatakan bahwa kemarahan itu yang tak terkendali menggandakan risiko serangan jantung, ya, dibandingkan dengan orang yang bisa mengelola kemarahannya. Jadi dikatakan bahwa kalau kita sering marah, kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, maka terjadi pemompaan jantung itu berkurang. Dikatakan berkurang, fungsinya itu berkurang 5%. Ya, sehingga terjadi penumpukan dan banyak orang mengalami serangan jantung. Ya. Saudara-saudara, perasaan ini juga berhubungan dengan rasa frustrasi, stres, membuat kita depresi, sakit punggung dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ada penelitian, ada yang mengatakan bahwa apakah orang yang sering tergesa-gesa, terburu-buru itu lebih punya risiko, ya, mengalami serangan jantung. Sehingga ditarik sebuah penelitian, hasilnya dikatakan bahwa permusuhan, ya, seseorang dengan orang lain lah yang mempunyai resiko penyakit jantung, ya. Jadi kalau kita marah terhadap orang lain, terjadi permusuhan dengan orang lain, maka resiko penyakit jantung itu sangat besar bagi kita. Jadi saya mengatakan, ingatkan, hati-hati, ya. Kalau kita mempunyai marah yang sering marah, yang terpendam dan lain sebagainya, mari kita kelola itu, mari kita kendalikan itu, ya, supaya kemarahan itu tidak mengganggu kesehatan kita. Ketika amarah itu bisa membawa kebaikan, apakah amarah itu bisa membawa kebaikan? Ya. Saya mau katakan bahwa amarah itu, manusia itu dirancang oleh Allah adalah untuk memotivasi kita, supaya kita mengambil tindakan yang positif, tindakan yang membangun di dalam kondisi tersebut yang salah itu. Ya, di dalam kita menghadapi ketidakadilan.
Tuhan mau supaya kita mengambil tindakan yang membangun, tindakan yang positif. Ya. Kalau saya tanya, apa sih tujuan Allah dalam amarah manusia? Amarah itu dirancang untuk memotivasi kita mengambil tindakan positif saat kita menjumpai ketidakadilan. Saat kita menjumpai ketidakadilan, ya, bagaimana kita melakukan hal yang positif? Susah? Ya, memang susah. Ya, tapi kita harus latih, saudara-saudara. Ya, kita melihat hal ini diilustrasikan oleh Allah sendiri. Ya, Alkitab mencatat, ya, kalau dalam Perjanjian Lama, pada saat Allah melihat bangsa Israel itu berbuat dosa, ya, melakukan hal yang tidak benar, Dia mengutus nabinya untuk memberitakan bahwa bertobat, kembali kepada Allah. Ya. Dan pada saat umatnya berbalik, bertobat, Allah senang. Ya. Tetapi pada saat umatnya tidak berbalik, ya, tetap berbuat jahat, ada tambahan yang dilakukan oleh Allah. Dia mengutus nabinya, ya, nabi yang lain untuk pergi memberitakan pertobatan. Kalau kita melihat di dalam Yeremia, ya, Yeremia 3 ayat 12 sampai 14, Allah mengutus Nabi Yeremia, ya, untuk memberitakan, menyampaikan supaya umatnya itu kembali bertobat, dan umatnya bertobat, saudara-saudara. Allah mengutus Nabi Yunus, ya, untuk pergi ke Niniwe supaya orang di Niniwe itu, umat Allah itu bertobat. Ya. Dan kalau kita baca di Yunus 3, yaitu ayat 5, 8, ya, kemudian sampai 10 dikatakan bahwa amarah Allah itu diekspresikan dengan tindakan yang positif. Ya, pada saat orang Niniwe bertobat, itu dikatakan bahwa maka Allah menyesal telah merancangkan perbuatan ada sesuatu yang Allah rancangkan untuk orang yang tidak mau melakukan pertobatan. Ya, tetapi pada saat umatnya bertobat, Allah menyesal merancangkan itu, saudara-saudara, merancangkan hukuman. Apa yang terjadi? Di sini kita melihat bahwa hubungan antara kasih Allah, ya, dengan amarah, saudara-saudara. Orang yang marah, tetapi bagaimana Allah mengasihi umatnya tersebut supaya umatnya itu bertobat. Ya. Jadi amarah Allah ini diekspresikan dalam tindakan yang positif kepada orang yang berbuat jahat, ya, orang yang akan dihukum. Ya. Tetapi bila dia berbalik dan bertobat, maka ada belas kasihan, ada pengampunan daripada Allah. Ya. Dan kasih Allah ini selalu diekspresikan, ya. Amarahnya itu bagi kebaikan umat manusia. Kasih Allah selalu mengekspresikan amarahnya untuk kebaikan umat manusia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, ya, mari kita mau melakukan juga itu, saudara-saudara. Ya, saya mau katakan bahwa amarah itu bisa menjadikan suatu motivator yang ampuh dan positif, berguna untuk menggerakkan kita ke arah tindakan yang penuh kasih, untuk memperbaiki yang salah, ya, dan mengoreksi ketidakadilan. Tetapi amarah juga itu bisa menjadi satu kekuatan, ya, yang tak terkendali, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ya, kita mau belajar. Semua tujuan yang hebat dari amarah tampaknya menghindarkan kita dalam panasnya amarah. Bagaimana respon kita? Bagaimana kita memproses amarah itu dengan cara positif? Ya, dua hal yang perlu kita pertanyakan di dalam merespon amarah kita. Ya, apakah respon amarah saya itu positif? Ya, apakah kalau saya merespon amarah saya itu memiliki potensi untuk membereskan kesalahan, ya, dan memperbaiki relasi yang ada antara saya dengan orang tersebut? Yang kedua, apakah respon amarah saya itu penuh kasih? Ya. Apakah dirancang untuk keuntungan bagi orang yang kepadanya saya marah? Pada saat saya merespon dengan penuh kasih, orang yang membuat saya marah itu mengalami keuntungan. Dia menyesal dan dia melakukan hal yang benar setelah itu. Ya. Saudara-saudara, yang terakhir, bagian terakhir saya mau ingatkan, ya, sharing tentang bagaimana cara untuk kita mengendalikan amarah kita.
Kadang-kadang kita marah yang berlebihan, kadang-kadang kita sulit ya bereaksi, ya sulit merespon di saat kita marah. Nah, caranya yang pertama ada 5 hal ya. Saya mau ingatkan bahwa yang pertama bahwa secara sadar mengakui kepada diri Anda sendiri bahwa Anda marah. Ya, sadari itu, saya marah. Ya, ucapkan dengan bersuara, aku marah tentang hal ini. Ya, kini apa yang harus aku lakukan? Saudara-saudara, perkataan ini menyadarkan kita bahwa saya betul-betul marah, ya, dan secara nalar apa yang saya harus melakukan. Biasanya kalau perasaan marah, perasaan itu dibawa kepada hal yang logika atau nalar, itu menurunkan tensi amarah kita. Ya, kendalikan itu saudara-saudara. Ya. Yang kedua, setelah saya menyadari bahwa saya marah, ya, apa respon saya? Mengendalikan respon langsung saya. Ya. Saudara-saudara, respon amarah itu ada amarah yang eksplosif, yang menyerang secara verbal atau fisik, ya, kata-kata atau mungkin dengan fisik, memukul dan lain sebagainya. Ada juga respon yang menarik, implosif, ya. Kita diamkan, kita diam menahan itu amarah kita. Ya, saudara-saudara, kedua respon ini respon yang kurang benar, kurang baik. Ya, hindari respon-respon itu, ya, yang merusak. Tetapi bagaimana kita melampiaskan amarah itu dengan benar, dengan baik? Ya, mungkin bisa saja kita menahan itu. Ya, kita menghitung mungkin 0 sampai 100. Wah, saya lagi marah, saya hitung 1, 2. Kita menahan, kita menunda. Ya, mengendalikan respon. Karena kalau kita langsung merespon, pasti itu akan fatal, saudara-saudara. Ya, di dalam Amsal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ya, saudara-saudara, kalau kita berbicara pada saat kita marah, maka kita akan membuat pidato yang terbaik yang Anda akan sesali. Perkataan itu Anda akan sesali, kenapa ya saya merespon terlalu keras, kasar gitu. Kita akan menyesal kalau kita merespon di saat kita sedang marah. Ya. Yang ketiga, carilah fokus amarah Anda. Ya, bertanya pada diri sendiri, mengapa saya marah ya? Apakah tindakannya? Apakah karena suaranya? Apakah karena tatapan matanya yang mengingatkan saya dengan mama saya, ibu saya yang kalau menatap itu sangat tajam? Ya, apa yang membuat saya marah? Ya, saudara-saudara, kita temukan pelanggarannya, apakah sangat serius atau pelanggarannya sebenarnya kecil. Kita mengetahui keseriusannya itu seharusnya akan mempengaruhi respon kita. Ya, cari fokus amarah kita. Amarah, kenapa yang membuat saya marah? Mungkin saja kita marah dengan ya sikapnya dia yang mengingatkan kita dengan sikap papa kita yang pemarah dulu. Padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Ya, saudara-saudara, yang keempat, analisa pilihan-pilihan Anda. Ya, bertanya pada diri sendiri, apa tindakan yang saya bisa ambil? Ya, apakah tindakan saya, respon saya ini positif atau negatif? Ya, apakah memiliki potensi berurusan dengan hal yang salah atau menolong relasi yang terganggu supaya lebih baik? Ya, kita analisa apa pilihan saya, apa pilihan respon saya yang saya harus lakukan. Ya, saya mau katakan bahwa ada 2 pilihan yang bisa membangun, yaitu pada saat kita mengkonfrontasikan ya orang tersebut dengan penuh kasih. Kita konfrontasi, mungkin kita kekesalan kita yang membuat kita marah, kita konfrontasi dengan penuh kasih. Ya, bukan dengan penuh kekasaran atau amarah, tapi dengan penuh kasih. Dan kita secara sadar memutuskan untuk mengabaikan masalahnya. Oke, saya ya memutuskan bahwa ini bukan menjadi masalah lagi bagi saya. Dua pilihan ini yang dapat membangun ya hubungan kita, membangun pilihan-pilihan supaya amarah kita dapat terkendali dengan baik. Ya, dan yang terakhir adalah membangun tindakan, mengambil tindakan yang membangun. Ya, mengambil tindakan yang membangun bisa dengan merelakan pelanggaran itu. Ya, kita relakan, akui bahwa ada amarah dan saya rela ya membawa orang ini kepada Allah. Ya, dan saya melepaskan amarah saya. Ya, saya tidak akan marah lagi. Saudara-saudara,
jika Anda memilih untuk konfrontasi, lakukan konfrontasi dengan lemah lembut. Dengarkan penjelasan dia. Mungkin penjelasannya akan membuat sudut pandang yang berbeda, ya, dengan tindakan maksud orang tersebut. Ya. Dan jika orang itu mengakui kesalahannya, ampuni dia, maafkan dia, saudara-saudara. Ya. Saya mau katakan bahwa mari kita berbuat baik, terutama kepada mereka yang pernah melukai kita. Ya. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah kunci dari luka dan amarah Anda. Kalau kita bisa mengendalikan amarah kita, luka-luka kita, maka kita bisa, ya, bertumbuh, kita bisa berbuah dan bermultiplikasi, menjadi berkat, membawa damai bagi banyak orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.